Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Reska Rianti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14016220047. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan terkait dengan mind mapping yang sudah aku buat berdasarkan jurnal A Global Citizenship, A Typology for Distinguishing Its Multiple Conception yang ditulis oleh Laura Oxley dan juga Paul Morris. Adapun mind mapping ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Perspektif Global PPKN. Kewarganegaraan global adalah konsep yang semakin relevan di era globalisasi ini. Artikel Global Citizenship, A Typology for Distinguishing Its Multiple Conception oleh Laura Oxley dan Paul Morris memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek dan interpretasi dari kewarganegaraan global. Mind map yang telah saya buat ini akan membahas terkait dengan perdebatan konseptual dan juga perbincangan teoritis. Yang pertama ada pengertian kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global adalah konsep multidimensi yang mencakup 3 elemen utama. Yang pertama ada identitas global. Ini mengacu pada rasa memiliki terhadap komunitas global yang melampaui batas-batas nasional. Warga global mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kemanusiaan serta keseluruhan, bukan hanya sebagai warga negara dari negara tertentu. Yang kedua ada tanggung jawab global. Konsep ini menekankan kewajiban moral dan etis yang dimiliki individu terhadap isu-isu global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Warga global merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada solusi masalah-masalah global ini. Yang ketiga ada partisipasi global. Ini melibatkan keterlibatan aktif dalam isu-isu global melalui berbagai cara seperti aktivisme, sukarelawan internasional, atau partisipasi dalam organisasi non-pemerintahan global. Dalam era globalisasi yang semakin intensif, konsep kewarganegaraan global telah menjadi topik yang semakin penting dalam diskusi akademis dan praktis. Artikel Global Citizenship, A Typology for Distinguishing Its Multiple Conception oleh Laura Oxley dan juga Paul Morris memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami berbagai aspek dan interpretasi dari kewarganegaraan global. Yang kedua ada bentuk umum kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global dapat dipahami melalui dua bentuk utama, yaitu kosmopolitan dan juga advokasi. Kedua bentuk ini mewakili perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami peran dan tanggung jawab individu dalam konteks global. Yang pertama, kosmopolitan. Pandangan kosmopolitan menekankan kesamaan dan keterkaitan antara manusia di seluruh dunia, melampaui batas-batas negara. Perspektif ini berakar pada ide bahwa semua manusia adalah bagian dari satu komunitas global yang lebih besar. Kosmopolitarisme mendorong pemahaman bahwa identitas dan tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada negara atau budaya tertentu, melainkan meluas ke seluruh umat manusia. Dalam konteks kewarganegaraan global, pendekatan kosmopolitan menekankan pada pengakuan terhadap kemanusiaan bersama dan nilai-nilai universal, pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya global, kesadaran akan saling ketergantungan global dan berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir, komitmen terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan yang melampaui batas-batas nasional. Lalu yang kedua itu ada advokasi. Sementara ini, bentuk advokasi dari kewarganegaraan global berfokus pada tindakan aktif untuk mengatasi masalah global dan mempromosikan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan peran warga global serta agen perubahan yang aktif dan terlibat dalam isu-isu global. Karakteristik utama dari pendekatan advokasi meliputi keterlibatan aktif dalam mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim, promosi hak asasi manusia dan keadilan sosial di tingkat global, partisipasi dalam gerakan sosial dan politik transnasional, penggunaan platform global untuk menyuarakan isu-isu penting dan mendorong perubahan kebijakan. Kedua bentuk ini, kosmopolitan dan advokasi tidak saling eksklusif. Namun sebaliknya, mereka sering berjalan beriringan dengan pemahaman kosmopolitan yang memberikan landasan filosofis untuk tindakan advokasi. 3. Pendekatan kewarganegaraan global. Untuk lebih memahami kompleksitas kewarganegaraan global, kita dapat menganalisisnya melalui 3 pendekatan berbeda, yaitu dikotomis, atribut, dan juga isme. 1. Pendekatan dikotomis. Pendekatan dikotomis membagi konsep kewarganegaraan global menjadi 2 kategori yang berbeda dan seringkali berlawanan. Ini bisa meliputi pembagian seperti 1.
lokal versus global, yang membedakan antara identitas dan tanggung jawab lokal dengan yang global. Yang kedua, nasional versus internasional, yang memisahkan kewarganegaraan berbasis negara dengan kewarganegaraan yang melampaui batas negara. Yang ketiga ada pasif versus aktif, membedakan antara kesadaran global pasif dengan keterlibatan aktif dalam isu-isu global. Nah, pendekatan ini membantu dalam menyederhanakan konsep yang kompleks, namun juga berisiko mengabaikan nuansa dan interkoneksi antara berbagai aspek kewarganegaraan global. Yang kedua ada pendekatan atribut. Pendekatan atribut berfokus pada mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat spesifik yang mendefinisikan kewarganegaraan global. Ini melibatkan pemetaan berbagai kualitas, keterampilan, dan sikap yang dianggap penting bagi seorang warga global. Beberapa atribut yang sering dikaitkan dalam kewarganegaraan global meliputi kesadaran global dan pemahaman lintas budaya, kemampuan berpikir kritis dan analitis tentang isu-isu global, empati dan rasa solidaritas dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, keterampilan komunikasi lintas budaya, kemampuan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam konteks global. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi tujuan konkret untuk pendekatan kewarganegaraan global dan memberikan kerangka kerja untuk pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga ada pendekatan ISME. Pendekatan ISME memandang kewarganegaraan global sebagai ideologi atau sistem kepercayaan. Ini melibatkan analisis kewarganegaraan global sebagai serangkaian ide, nilai, dan prinsip yang membentuk cara pandang tertentu terhadap dunia dan peran individu di dalamnya. Beberapa ISME yang terkait dengan kewarganegaraan global meliputi satu globalisme. Keyakinan bahwa kepentingan global harus didahulukan daripada kepentingan nasional. Yang kedua, kosmopolitanisme. Filosofi yang menekankan kesatuan umat manusia dan pentingnya identitas global. Yang ketiga ada universalisme, keyakinan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua manusia. Yang keempat ada internasionalisme, advokasi untuk kerjasama yang lebih besar antara negara dan masyarakat. Pendekatan ini membantu dalam memahami landasan filosofis dan ideologis dari berbagai konsepsi kewarganegaraan global. 4. Konsepsi kewarganegaraan global kosmopolitan. Konsepsi kosmopolitan dari kewarganegaraan global dapat dibagi menjadi 4 dimensi utama, yaitu politik, moral, ekonomi, dan budaya. Masing-masing dimensi ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling terkait tentang apa artinya menjadi warga global. Yang pertama ada dimensi politik. Dimensi politik dari kewarganegaraan global kosmopolitan berfokus pada struktur pemerintahan global dan partisipasi warga dalam urusan internasional. Ini melibatkan pemahaman tentang sistem politik global dan lembaga-lembaga internasional, hak dan tanggung jawab individu dalam konteks global, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan global, advokasi untuk referensi sistem pemerintahan global. Warga global dalam dimensi politik adalah mereka yang aktif terlibat dalam isu-isu politik internasional, memahami kompleksitas hubungan internasional, dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan global. Yang kedua ada dimensi moral. Dimensi moral menekankan tanggung jawab etis dan kewajiban moral terhadap seluruh umat manusia. Ini melibatkan satu pengakuan terhadap martabat dan nilai intrinsik setiap manusia. Kedua, komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan global. Tiga, tanggung jawab untuk membantu mereka yang kurang beruntung di seluruh dunia. Yang keempat, refleksi etis tentang dampak global dari tindakan individu. Warga global dalam dimensi moral mengembangkan kepekaan etis yang melampaui batas-batas nasional dan budaya, dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral universal. Lalu yang ketiga ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi membahas keterkaitan ekonomi global dan peran individu dalam sistem ekonomi dunia. Ini mencakup satu, pemahaman tentang globalisasi ekonomi dan dampaknya. Dua, kesadaran akan tanggung jawab konsumen dalam ekonomi global. Tiga, pemahaman tentang ketidaksetaraan ekonomi global dan upaya untuk mengatasinya. Keempat, partisipasi dalam ekonomi global yang etis dan berkelanjutan. Warga global dalam dimensi ekonomi memahami posisi mereka dalam jaringan ekonomi global yang kompleks dan berusaha untuk membuat keputusan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Lalu yang keempat ada dimensi budaya. Dimensi budaya menekankan pemahaman lintas budaya dan apresiasi terhadap keragaman global. Ini melibatkan satu, penghargaan terhadap keragaman budaya global, kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam konteks lintas budaya, kesadaran akan warisan budaya bersama umat manusia, upaya untuk memelihara dan melindungi keragaman budaya global. Warga global dalam budaya
mengembangkan identitas yang merangkul keragaman global sambil tetap membagi warisan budaya lokal dan nasional mereka. Yang kelima ada konsepsi kewarganegaraan global advokasi. Sementara konsepsi kosmopolitan berfokus pada pemahaman dan kesadaran, konsepsi advokasi dari kewarganegaraan global lebih menekankan pada tindakan dan perubahan. Konsepsi ini dapat dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu ada sosial, kritis, lingkungan hidup, dan juga spiritual. Yang pertama, dimensi sosial. Dimensi sosial berfokus pada keadilan sosial dan upaya mengatasi ketidaksetaraan global. Ini melibatkan 1. Advokasi untuk hak asasi manusia dan kesetaraan, 2. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan global, ketiga, promosi inklusivitas dan non-diskriminasi, yang keempat, keterlibatan dalam aksi sosial dan filantropi global. Warga global dalam dimensi sosial aktif terlibat dalam gerakan sosial transnasional dan bekerja untuk menciptakan masyarakat global yang lebih adil dan setara. Yang kedua, ada dimensi kritis. Dimensi kritis mendorong analisis kritis terhadap struktur kekuasaan global dan ketidakadilan sistemik. Ini mencakup 1. Pemahaman kritis tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme, 2. Analisis terhadap struktur kekuasaan global kontemporer, 3. Dekonstruksi narasi dominan tentang globalisasi dan pembangunan, keempat, pengembangan alternatif terhadap model pembangunan dan tata kelola global yang ada. Warga global dalam dimensi kritis mempertanyakan asumsi yang ada tentang tatanan global dan bekerja untuk membongkar struktur kekuasaan yang tidak adil. Yang ketiga ada dimensi lingkungan hidup. Dimensi lingkungan hidup menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan global. Ini melibatkan 1. Kesadaran akan kritis lingkungan global dan dampaknya, 2. Advokasi untuk kebijakan lingkungan yang progresif, 3. Promosi gaya hidup berkelanjutan dan konsumsi yang bertanggung jawab, 4. Keterlibatan dalam gerakan lingkungan global. Nah, warga global dalam dimensi lingkungan hidup memahami keterkaitan antara tindakan lokal dan dampak global, dan bekerja untuk melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Lalu yang terakhir yaitu dimensi spiritual. Dimensi spiritual menghubungkan kewarganegaraan global dengan nilai-nilai spiritual atau religius. Ini mencakup 1. Pengakuan terhadap dimensi spiritual dan kesatuan umat manusia, 2. Integrasi nilai-nilai spiritual dalam tindakan global, 3. Dialog antar agama dan antar budaya untuk membangun pemahaman bersama, dan yang terakhir penggunaan ajaran spiritual untuk memotivasi tindakan global yang positif. Warga global dalam dimensi spiritual menggali sumber-sumber kebijaksanaan spiritual untuk memandu tindakan mereka dalam konteks global, sambil menghormati keragaman kepercayaan dan praktik spiritual. Yang keenam ada evaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan global. Untuk memastikan efektivitas pendidikan kewarganegaraan global, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kurikulum yang diimplementasikan. Evaluasi ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada anteseden, transaksi, dan juga hasil. Yang pertama itu ada anteseden. Jadi tahap anteseden mengevaluasi kondisi awal dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Hal ini meliputi 1. Analisis konteks sosial, politik, dan budaya tempat kurikulum ini diimplementasikan. Yang kedua, evaluasi sumber daya yang tersedia, yaitu manusia, material, dan juga finansial. Yang ketiga, penilaian kesiapan siswa, guru, dan institusi untuk pendidikan kewarganegaraan global. Yang terakhir, identifikasi tujuan dan sasaran kurikulum. Evaluasi anteseden membantu dalam memahami kondisi awal dan potensi tantangan dalam implementasi kurikulum kewarganegaraan global. Yang kedua itu ada transaksi. Tahap transaksi menganalisis proses pengajaran dan pembelajaran serta interaksi di dalam kelas. Hal ini mencakup observasi metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan. Lalu analisis interaksi antara guru dan siswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan global. Lalu evaluasi relevansi dan efektivitas bahan ajar dan sumber daya yang digunakan. Lalu penilaian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi transaksi membantu dalam memahami bagaimana kurikulum diterjemahkan ke dalam praktik di ruang kelas dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian. Yang ketiga ada hasil. Tahap hasil menilai dampak dan efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan global. Ini melibatkan penilaian pengetahuan dan pemahaman siswa tentang isu-isu global, evaluasi pengembangan keterampilan yang relevan dengan kewarganegaraan global, misalnya pemikiran kritis, komunikasi lintas budaya.
Lalu analisis perubahan sikap dan nilai-nilai siswa terkait dengan kewarganegaraan global, penilaian tingkat keterlibatan siswa dalam aksi dan advokasi global, pengukuran dampak jangka panjang dari pendidikan kewarganegaraan global pada perilaku dan pilihan hidup siswa. Evaluasi hasil membantu dalam menentukan sejauh mana kurikulum telah berhasil dalam membentuk warga global yang berpengetahuan, terampil, dan juga terlibat aktif. Disimbolkan bahwa kewarganegaraan global adalah konsep yang kaya dan multidimensi, mencakup berbagai perspektif dan pendekatan dari bentuk umum kosmopolitan dan advokasi hingga pendekatan dikotomis, atribut, dan juga isme, serta konsepsi kosmopolitan dan advokasi yang lebih spesifik. Kita dapat melihat kompleksitas dan kedalaman dari ide ini. Konsepsi kosmopolitan menekankan kesatuan umat manusia dan tanggung jawab global dengan dimensi politik, moral, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Di sisi lain, konsepsi advokasi mendorong tindakan aktif untuk perubahan dengan fokus pada dimensi sosial, kritis lingkungan hidup, dan juga spiritual. Pendidikan kewarganegaraan global memainkan peran kunci dalam membentuk warga global yang efektif melalui evaluasi kurikulum yang cepat, mulai dari tahap anteseden, transaksi, hingga hasil, kita dapat terus meningkatkan efektivitas pendidikan ini. Dalam era globalisasi yang semakin intensif, pemahaman yang mendalam tentang kewarganegaraan global menjadi semakin penting. Ini bukan hanya tentang memahami dunia yang saling terhubung, tetapi juga tentang mengembangkan kapasitas untuk bertindak secara bertanggung jawab dan juga etis dalam skala global. Sekian penjelasan saya terkait dengan mind map yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.